Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Bapak dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Rahmat Taufik MC, juga teman-teman yang saya sayangi. Kali ini saya sebagai moderator akan memandu teman-teman kelompok 6 psikologi anak untuk mempresentasikan hasil kerja kami bersama tentang teori kognitif sosial budaya dari Vygotsky. Tapi sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Keiza Alfianita dengan 3 digit NIM terakhir 017, ada Devi Handriyanti dengan 3 digit NIM terakhir 030, lalu ada Rizky Salman dengan 3 digit NIM terakhir 033, ada Amalia Putri Sitanggang dengan 3 digit NIM terakhir 018, dan saya sendiri Maira Fial Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 039. Kalau tadi kita udah berkenalan sama anggota-anggotanya, sekarang saya akan memperkenalkan dulu siapa sih Lev Vygotsky ini. Jadi Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi adalah merumuskan konsep zone of proximal development. Konsep ini menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang anak itu ada area di mana si anak tersebut harus diberikan bantuan eksternal untuk mendapatkan untuk belajar hal baru gitu. Sedangkan ada juga area lain di mana si anak tersebut dibiarkan mandiri untuk mempelajari hal tersebut, hal yang baru. Nah, Vygotsky juga menekankan pentingnya kehadiran orang lain seperti orang tua, guru, teman yang diistilahkannya sebagai orang yang lebih berpengetahuan atau the more knowledgeable others. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori sosial budaya Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa interaksi sosial budaya lebih penting untuk perkembangan anak. Menurut Vygotsky, perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari sosial budaya sendiri atau lingkungan. Beliau berpendapat bahwa dalam proses belajar, memori, dan penalaran, melibatkan hasil penemuan masyarakat, yaitu seperti bahasa, ilmu komputer, dan strategi memori. Interaksi anak dengan keluarga, teman-teman sebaya sangat diperlukan guna meningkatkan perkembangan kognitif mereka. Jika hal ini berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan keuntungan yang besar untuk anak. Misalnya, orang tua mengajarkan anaknya untuk menulis, berhitung, ataupun membaca. Nantinya, anak tidak hanya akan menguasai hal tersebut, melainkan orang tua juga akan membuka komunikasi kepada anak, dan hal ini baik guna perkembangan sang anak. Dalam pandangan ini juga menyatakan bahwa perkembangan tidak hanya dibentuk dari dalam diri seorang saja, namun tetap dibutuhkan proses interaksi manusia dengan lingkungan atau orang lain, dan juga hasil budaya seperti buku. Hal ini membuktikan bahwa interaksi dengan lingkungan dan budaya dapat menjadi ilmu yang kooperatif, khususnya dalam perkembangan sosial budaya. Teori Vygotsky awalnya tidak banyak diketahui orang, namun setelah mendapat perhatian dari para pengajar dan psikolog pada tahun 1960, dan akhirnya teori Vygotsky digunakan sebagai dasar dalam mempelajari perkembangan kognitif pada anak usia dini di Amerika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kalau tadi udah pengantar, sekarang saya akan menyebutkan 3 topik utama yang akan dibahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada the zone of proximal development Vygotsky, yang kedua ada scaffolding, dan juga ada Leventhal atau bahasa dan juga pemikiran. Teman-teman saya akan menjelaskan materinya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait The Zone of Proximal Development Vygotsky tahun 1962. Zona perkembangan proksimal, keyakinan Vygotsky tentang dampak pengaruh sosial, terutama pengajaran, pada perkembangan kognitif anak tercermin dalam konsepnya tentang zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal atau ZPD ini adalah istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat diperoleh dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Dengan demikian, batas ZPD adalah tingkat keterampilan yang dicapai oleh anak yang bekerja secara mandiri. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan instruktur yang cakap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang scaffolding. Scaffolding ini terikat erat dengan ide ZPA. Scaffolding berarti mengubah tingkat dukungan. Selama sesi pengajaran, orang yang lebih terampil seperti guru atau rekan yang lebih mahir harus mampu menyesuaikan jumlah bimbingan agar sesuai dengan kinerja anak saat ini. Menurut Mann and John Steiner 2013. Ketika siswa mempelajari tugas baru, orang yang lebih terampil dapat menggunakan instruksi langsung. Ketika kompetisi siswa meningkat, orang tersebut kurang memberikan bimbingan. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa teknik scaffolding yang meningkatkan keterlibatan, mengarahkan eksplorasi, dan memfasilitasi pembuatan makna, seperti permainan terpadu, meningkatkan akuisisi pengetahuan geometris anak-anak berusia 4 hingga 5 tahun. Menurut Fisher and Other 2013. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang Learn and Taught. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memantau perilaku mereka. Menurut Vygotsky, juga anak-anak merupakan alat pemikiran yang penting selama tahun-tahun awal masa kanak-kanak. Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan diri kepada pikiran mereka sendiri. Anak-anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka dapat melakukan transisi dari eksternal ke pembicaraan internal. Boleh dilanjut? Saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah dibahas. Interaksi sosial budaya salah satu proses pembelajaran dalam kehidupan. Seperti teori dari Vygotsky, interaksi sosial budaya lebih penting untuk perkembangan anak, tetapi tidak terbentuk dengan sendirinya. Perlu adanya bantuan eksternal agar mendukung kinerja perkembangan lebih optimal, dan ada pula ruang di mana anak-anak dapat mengembangkan dirinya tanpa perlu bantuan atau disebut mandiri. Karena pada dasarnya, anak-anak memiliki naluri untuk berpikir bagaimana cara ia memahami suatu kehidupan dan menjalaninya dengan baik. Cara pertama, the zone of proximal development, ini saat anak tidak mampu untuk melewati pengajaran yang ia dapat dengan sendirian, maka perlu bantuan orang lain agar dapat berjalan dengan baik. Salah satunya bantuan orang dewasa. Langkah selanjutnya dengan scaffolding, di mana peran orang dewasa masih diperlukan dalam memberikan bantuan dan dorongan kepada anak, dengan intensitas bantuan yang semakin berkurang, dengan tujuan agar anak menjadi lebih bertanggung jawab dan berpikir lebih dewasa untuk kedepannya. Cara terakhir, sebagai pelengkap dengan language and talk, di mana anak akan membuat bahasanya sendiri untuk berinteraksi dengan tujuan bisa memahami komunikasi yang berlangsung dari eksternal, yaitu lingkungan terdekat seperti keluarga, ke lingkungan internal, yaitu dirinya sendiri. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.